Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Connected ID. Jadi memang beberapa waktu yang lalu itu gue lagi lebih banyak ngebahas soal mouse, keyboard, headset, dan peripheral lainnya. Dan cuma di video kali ini gue akan balik lagi ngebahas soal rakit PC. Cuman rakit PC kali ini temanya itu sebenarnya awalnya gue pengen build PC yang tidak ada RGB-nya sama sekali. Cuman gue menyadari bahwa ternyata tidak bisa gitu. Karena yang pertama, gue nggak punya fan yang nggak ada RGB-nya sama sekali, meskipun fan RGB juga bisa dimatiin sebenarnya. Cuman ya ternyata setelah gue lihat kayaknya lebih bagus kalau misalkan ada RGB-nya gitu, karena ya biar lebih manis aja. Apalagi casing yang gue pakai di sini dia warna hitam, jadi ya kalau misalkan nggak ada lampu sama sekali kayaknya bakalan kurang manis aja kayaknya. Oke, jadi sebelum gue mulai, gue menyadari bahwa harga komponen PC harganya itu lagi naik banget, terutama di VGA card yang harganya bisa sangat tinggi banget. Dan kalau misalkan gue ngasih tahu ke kalian, kira-kira total build di PC gue kali ini harganya berapa, kayaknya bakalan kurang relevan. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu harga komponennya berapa, kalian mungkin bisa cek di toko kesayangan kalian, atau kalian bisa cek di e-commerce kayak Tokopedia atau Shopee. Nanti akan gue bantu, linknya ada di deskripsi kalau kalian pengen lihat harganya kurang lebih sekitar berapa. Karena kalau ngomongin sekarang kayaknya bakalan susah untuk nyari komponen-komponen ini dengan harga yang tepat kayak yang gue sebutin. Dan mungkin gue kedepannya akan coba bikin konten rakit PC yang komponennya mungkin menggunakan komponen-komponen yang affordable, atau mungkin bahkan bekas yang masih bisa dibeli untuk nge-cover barang-barang yang nggak bisa dibeli sekarang, terutama VGA card. Jadi di video build kali ini gue menggunakan platform Intel, yang dimana CPU-nya di sini gue menggunakan Intel i7 11700K, ini CPU 8 core dan 16 thread dari Intel, yang dimana dia punya base clock di 3,6 GHz, tapi bisa di-boost sampai ke 4,6 GHz, dan bahkan kalau sistemnya mendukung, dia bisa di-push sampai ke 5 GHz. Tapi di sini berhubung gue cuma paling akan tes performa gaming aja, jadi gue nggak akan otak-atik soal sisi overclockingnya. Di sini gue menggunakan Noctua NH-U12S Chromax untuk CPU coolernya, karena ya ini dari Noctua dan jadi harusnya cukup aman untuk nge-handle CPU-nya. Sisanya gue menggunakan fan cooler Master MF120 sebanyak 4 buah, 3 di depan untuk intake dan 1 exhaust di bagian belakang. Untuk motherboardnya di sini gue menggunakan ROG Strix Z590F, ini motherboard untuk prosesor Intel Gen 11 yang backward compatible juga dengan Gen 10. Secara desain sih ini motherboard yang sangat ROG banget, mulai dari head spreader di bagian VRM serta branding ROG yang bisa nyala ini. Terus di bagian chipset juga ada ornamen-ornamen ROG yang cukup unik, dan ada tag-nya juga yang kayaknya baru pertama kali gue lihat di motherboardnya ROG. Motherboard ini punya total 4 DIMM slot yang mampu nge-handle memori dengan speed sampai di atas 5000 MHz dan bisa menampung maksimal hingga kapasitas 128 GB DDR4. Untuk storage di sini juga udah mendukung interface PCIe 4, jadi kalian bisa pakai SSD PCIe atau NVMe Gen 4 kalau kalian butuh sekencang itu. ROG Strix Z590F ini semua headernya juga udah lengkap, mulai dari fan header, RGB header, lalu bagian belakang I/O-nya juga udah sangat lengkap banget, dan secara overall sih motherboard ini udah cukup lengkap dan harusnya udah cukup oke untuk nge-handle si i7 11700K. Untuk memorinya di sini gue menggunakan Zadak Twist 2x8 16GB DDR4. Lalu untuk SSD-nya gue juga menggunakan Zadak SATA 3 yang size-nya itu 512GB. Karena di sini gue cuma pakai buat main game aja, dan nanti kalau misalkan perlu storage lagi tinggal ditambahin SSD atau hard disk lagi. Di bagian GPU-nya gue menggunakan ROG Strix GeForce RTX 3060 12GB GDDR6. Berhubung mobonya ROG, jadi GPU-nya juga sekalian di ROG-in aja. Dan untuk main game di resolusi 1080p ini harusnya udah sangat aman banget, ditambah lagi ada ray tracing sebagai pelengkap. Lalu untuk power supply di sini gue menggunakan Thermaltake Top Power Grand RGB 750W yang biasanya gue pakai untuk test bench. Lalu yang terakhir untuk casingnya di sini gue menggunakan Corsair 4000D Airflow karena airflow-nya cukup bagus setelah gue coba di video yang sebelumnya. Di sini gue cuma akan tes main gamenya aja, dan gue cobanya di game yang memang cukup berat untuk sekarang, yaitu di Cyberpunk. Karena kalau di Cyberpunk aja bisa, harusnya di game-game lain dengan spesifikasi kayak gini udah bisa semua, dan hasilnya di resolusi 1080p, sistem ini udah bisa dengan aman banget nge-handle si Cyberpunk ini. Lalu untuk temperaturnya juga udah terbilang cukup aman. Gue tesnya di Aidan 4 selama setengah jam kurang lebih, dan entah di motherboard maupun di CPU cooler semuanya udah sangat baik banget nge-handle panas dari CPU, dan VRM dari motherboardnya pun juga udah adem. Oke, jadi seperti ini PC build di konten rakit PC di video kali ini, dan nextnya memang gue akan bikin video lagi soal rakit PC tapi dengan komponen yang lebih affordable dan tentunya bisa dicari, karena sekarang ini memang lagi agak susah ya, terutama untuk nyari VGA card karena VGA cardnya langka dan harganya juga lagi naik jauh banget karena fenomena mining ini. Jadi mohon bersabar, dan mungkin nextnya gue akan coba bantu untuk bikin video paket PC lagi dengan komponen yang lebih murah dan
bisa dicari dan gue bisa rekomendasiin ke kalian juga. Dan buat kalian yang mungkin pengen gue bikin video seperti itu kan bisa drop di komentar di bawah. Menurut kalian bagusnya gue bikin konten rakit PC seperti apa, dan buat kalian yang punya rekomendasi kira-kira bagusnya gue pakai komponen seperti apa, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan gue rasa itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram, lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga dan Open Chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kenang Kita Kadi, sampai jumpa di video berikutnya.